Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan beri kami kehidupan. Engkau berikan kami kesempatan menghirup udara. Terima kasih buat semalam telah berlalu kami bisa istirahat. Sekarang kami serahkan seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, kesehatan kami. Kami percaya di dalam tangan Tuhan kami aman, kami tenang. Penyertaan Tuhan membuat kami kuat, berhikmat, dan mendapat solusi dari setiap persoalan hidup kami. Pimpinlah hidup kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuntun kami di dalam jalan kebenaran-Mu, supaya kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi kami berjalan seturut dengan firman Allah. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami bawa hati kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Amin Tuhan. Kau yang memimpin kami. Tenanglah kini hati kami Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah. Saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Amin. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kembali kita katakan, tenanglah kini hati kami. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hati kami, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbing, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hanya dekat Allah kami saja kami merasakan ketenangan. Amen. Ya Tuhan. Amin. Kau yang menyertai setiap jalan kami sepanjang Amen. Hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa
tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. bersama nyatakan, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. hanya dekat Allahku, Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. hanya dekat padamu, Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. amin. Sungguh indah bersamaku. Ingin selalu bersekutu dengan, Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. sungguh indah, Sungguh indah bersamamu. sungguh indah, Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. menikmati Keluarkan kata-katamu. Tuhan. Ucapkan terima kasih. Sungguh indah bersamamu, Kami bersyukur ya Tuhan. Kami Terima mau kasih. selalu bersekutu di Engkau ada di dalam kami, menyertai kami, kebaikan-Mu Tuhan, menuntun
pagi kami ini. tenang bersamamu. Terpuji Engkau Tuhan. Ya Tuhan, Terima kasih Tuhan. hanya dekat Allah saja Terima kami kasih. rasakan ketenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah Kami kuasa-Mu. bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dengan kesungguhan hati kami mau nyatakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan firman Allah. Oleh kuasa Roh Kudus hamba-Mu diurapi, yang mengikutinya diurapi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali Bapak Ibu dalam Menara Doa Pagi. Hari ini saya akan membawa tema komunikasi dengan kerendahan hati. Sangat penting kita berkomunikasi dengan kerendahan hati. Sering sekali persoalannya kita tidak mengkomunikasikannya dengan kerendahan hati, sehingga luka makin dalam, terkecewakan, menyakiti. Firman Allah, Amsal 15 ayat yang pertama. Amsal 15 ayat pertama dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kira-kira Bapak Ibu tulis dalam kolom, apakah Bapak Ibu berbicara lemah lembut atau pedas? Coba tulis dalam kolom. Saya ingin tahu keluarga-keluargaku yang suka mengikuti Menara Doa Pagi ini, Sarangeo, saya ingin mengenal apa adanya, jujur di kolom YouTube. Saudara tulis, apakah saudara termasuk golongan yang lemah lembut atau pedas? Udah tulis ya? Saya tunggu Bapak Ibu bisa menuliskannya. Dan lihat, anggota keluargamu lemah lembut atau pedas? Ayah, ibu, anak-anak. Kira-kira lebih banyak mana? Coba tulis dalam kolom. Anggota keluarga lebih banyak mana? Anggota keluargaku banyak lembut. Anggota keluargaku lemah lembut semua. Anggota keluargaku pedas semuanya. Sebagian ada yang pedas. Ya, pedas itu artinya kasar, melukai, menyakiti, menyerang, menyalahkan, intimidasi. Nah, sejenis itulah pedas. Nah, saudara yang saya kasihi, kalau ternyata Bapak tulis di situ adalah lemah lembut, ayat Amsal 15 ayat 1 dikatakan, maka kalau Bapak lemah lembut, maka meredakan kegeraman istri. Jadi
Bapak bisa meredakan kegeraman istri, meredakan kemarahan anak-anak, meredakan kemarahan istri, meredakan kemarahan orang lain, meredakan kemarahan pimpinan. Kalau kita bicara lemah lembut. Lemah lembut di sini bicara sikap hati ya. Bukan nada suara yang paling utama, walaupun itu penting ya, tetapi yang paling utama sikap hati. Karena orang Batak ini hatinya katanya lembut tapi suaranya kuat. Tetapi bisa juga volume suara memang agak besar, tetapi sikap hati yang rendah hati, volume yang suara besar itu bisa kita rasakan dia tidak menyakiti. Karena hatinya memang rendah hati. Hatinya memang lemah lembut, menyampaikannya dengan benar. Jadi bukan harus tiba-tiba orang Batak jadi ke orang Sunda. Nggak bisa, atau orang Sunda jadi ke orang Batak, tidak bisa. Mungkin itu budaya ya, lingkungan mempengaruhi pola kita berbicara, intonasi kita bicara itu dipengaruhi oleh lingkungan, budaya. Nah saudara yang saya kasihi, nah kalau Bapak Ibu bicara dengan pedas, maka apa yang terjadi? Membangkitkan marah. Coba seorang istri ngomongnya pedas, kira-kira suami marahnya makin naik atau makin turun? Makin naik. Suara istri makin pedas. Suami yang gak marah pun jadi marah, membangkitkan marah dikatakan di sini. Orang yang tidak marah pun terpancing untuk marah. Ya syukur-syukurnya ada orang dewasa, rohani karakternya, dia tidak terpancing. Tapi secara umum perkataan pedas membangkitkan amarah. Maka lihat di pasaran, di terminal, di tempat-tempat orang-orang di luar sana, banyak perkataan pedas, langsung marah, mukul, berantem, bisa bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena perkataan pedas membangkitkan marah. Perkataan lemah lembut meredakan kegeraman. Nah, di sini kita diajari Tuhan. Coba kita belajar dimulai dari hati yang rendah hati. Katakanlah mungkin saya ke orang Batak, ya. Saya juga harus belajar intonasi dan volume yang pas. Walaupun saya orang Batak, lahirnya di Siantar, besarnya di Medan. Secara umum kami orang Medan, orang Siantar itu memang berteriak-teriak, suaranya kuat-kuat. Nah, tetapi di sini bukan bicara volume suara yang paling utama, tapi intonasinya itu akan dirasakan lewat sikap hati. Apa yang keluar dari mulut adalah keluar dari hati. Jadi hati kita dulu beres, hati kita tidak benci, tidak marah, tidak geram, tidak dendam, tidak kepahitan, tidak iri, tidak dengki. Kalau hati kita bersih, percayalah dengan tuntunan Roh Kudus, kita punya hati rendah hati, kita bisa bicara lemah lembut. Ya mungkin volume suaranya gak sama lemah lembut Batak dengan orang Sunda katakan atau Jawa, tapi sikap hati kita itu bisa menjadi berkat bagi orang. Suara kita itu tidak melukai orang, kata-kata kita tidak melukai orang, kata-kata kita membangun, menguatkan, mendatangkan kasih karunia. Saya tetap belajar bagaimana volume yang semestinya. Walaupun itu bagi kami orang-orang Batak untuk Sumatera Utara berjuang ya. Tidak mudah untuk membuat volume suara itu lebih pelan, lebih soft. Tapi bisa kalau kita mau belajar untuk kebaikan. Nah, saudara yang saya kasihi, bahwa banyak konflik sebenarnya tidak dimulai dari masalah besar, tetapi dari cara seseorang merespon emosi. Ketika seseorang merasa terluka, biasanya muncul 3 reaksi. Pertama, menyerang. Kalau saya terluka, maka muncul sikap mau menyerang, membela diri yang kedua, atau diam, menghukum, silent. Orang yang merasa defensif, orang yang merasa terserang, maka dia bisa sebaliknya menyerang. Kalau saya terserang, bisa menyerang. Kalau saya terserang, bisa membela diri. Atau bisa jadi diam untuk menghukum. Saudara, makanya orang-orang silent itu kan sebenarnya tindakan tersakitin. Dia diserang, dia defensif, maka dia melawan dengan menghukum, mendiamkan orang. Mendiamkan orang itu sakit loh. Kalau seorang istri mendiamkan suaminya 3 hari, wah itu sakitnya bukan main. Kalau istriku diam 1 hari aja, aku pasti udah lebih terpikir apa yang terjadi. Apalagi sempat 3 hari, wah lebih stres. Ada loh
Seorang istri cerita ke saya, didiami oleh suaminya 9 bulan. Maka dia berteriak dan berkata ke saya sangat stres. Saya sangat stres. Bahkan depresi. Sampai pergi berobat ke psikiater. Kenapa? Karena stres, depresi didiamkan oleh pasangan, didiamkan oleh suami. Sebaliknya juga ada yang saya tahu, istrinya mendiamkan suaminya. Ada yang saya tahu juga anak mendiamkan orang tuanya. Ada juga yang saya tahu orang tua mendiamkan anak-anaknya. Jadi mendiamkan orang itu adalah tindakan menghukum orang lain. Karena dia terluka, dia terserang. Jadi mau dihukumnya orang lain dengan mendiamkan. Lain ya, berdiam diri untuk introspeksi, berdiam diri untuk merenung, berdiam diri untuk hening berdoa, evaluasi hidup, itu lain. Ini memang mendiamkan untuk menghukum, untuk sebaliknya menyerang. Tapi tindakan menyerangnya dia mendiamkan. Karena ada orang menyerang dengan melawan dengan bully, dengan kasar. Nah, aktif dia menyerang. Ini dia pasif kelihatannya, tapi itu lebih aktif. Mendiamkan itu lebih menyakitkan. Menyakitkan kepada orang. Ya, saudara, kalau didiamkan oleh pasangan, sakitnya bukan main. Itu sangat beracun sekali. Nah, saudara, komunikasi, faktor yang mempengaruhi komunikasi. Pertama, persepsi yang salah. Sering sekali kita belum selesai orang bicara, kita sudah interupsi, sehingga gagal paham, tidak tepat apa sebenarnya akar masalah. Saya pernah bertengkar dengan istri, saya ngomong, istri saya bilang, oh enggak begitu ceritanya. Saya merasa istri saya salah mengerti, salah persepsi. Dia mulai marah, dan dia menceritakan versi dia, saya juga mulai marah, menyerang, oh bukan begitu ceritanya. Saya ceritakan lagi, dia lawan lagi, bukan begitu ceritanya. Begitulah kami saling menyerang. Akhirnya setelah baikan, duduk makan sama, besoknya cerita ternyata salah persepsi. Ini long time ago, udah lama kami lakukan. Ya saudara, kenapa? Karena kami merasa terluka, diserang, dan akhirnya menyerang. Akibatnya salah persepsi. Makanya belajarlah mendengarkan pasangan sampai selesai tanpa interupsi. Mendengar dengan hati, mendengar dengan empati, dengan perasaan, mengerti perasaan lawan bicara, mendengar dengan selesai, sampai dengan selesai. Emosi, faktor yang mempengaruhi komunikasi, emosi. Emosi kita belum stabil, ya, keadaan hormonal tidak stabil, pikiran, persoalan, uang, keuangan, pinjaman tidak terbayar, beban kerja, emosi tidak stabil, menciptakan komunikasi tidak sehat. Penting kita menstabilkan diri. Penting kita menghirup udara lepas seperti meditasi, fokus kepada udara, oksigen, atau meditasi dengan renungan firman, berdoa. Kita ambil waktu menenangkan emosi, pujian, penyembahan, berdoa, ibadah. Emosi yang tidak stabil, kata-katanya akan menyerang, melukai orang. Makanya jangan dengarkan perkataan orang yang lagi emosi tidak stabil. Pasti itu keputusan tidak benar, keputusan yang tidak baik. Nah saudara, berikutnya budaya juga mempengaruhi. Tadi saudara saya katakan ada budaya dari Batak, budaya daripada suku lain, Sunda, Jawa, berbagai Makassar, berbeda-beda. Ya, ada orang bilang kalau dari Makassar dengan Medan hampir sama. Nah saudara, ini masalah culture, budaya yang bagaimana kita dibesarkan. Sunda, ada teman saya tamat SMA 3 Medan, yang biasanya saya lihat dia kasar ngomongnya, keras, ya seperti biasalah kayak Medan Bung. Nah kuliah dia di IPB, bertetangga dengan orang-orang Sunda, 6 bulan kemudian saya ketemu, dia lembut balik, dia lembut sekali. Sampai saya bilang, saya gak dengar suaramu. Ya dia bilang di sana ngomongnya lemah lembut. Biasalah punten dan lain-lainnya. Budaya mempengaruhi, lingkungan mempengaruhi saudara, lingkungan mempengaruhi saudara, lingkungan tempat dia tinggal. Kolose 3 ayat yang ke-13. Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Dalam relasi yang dekat, konflik pasti terjadi.
Tetapi relasi yang sehat bukan relasi tanpa konflik. Konflik pasti terjadi. Mau sedekat apa saudara? Sahabat seperti apa? Ingat, semakin engkau dekat dengan seseorang, katakan itu bestimu, sahabat dekatmu, atau pasangan suami istri, anak-anak berabang adik, anak-anak dengan orang tua, kedekatan itu berpotensi menimbulkan konflik. Jadi hubungan bukan berarti tidak ada konflik. Tapi kalau ada konflik, kita bicarakan dengan rendah hati. Kita mendengar orang dengan empati, mendengar sampai selesai tanpa interupsi, tanpa memotong-motong. Percayalah, tidak ada masalah pasutri yang tidak bisa diselesaikan kalau suami istri bicara baik-baik, bicara dengan jujur, bicara dengan perasaan, bicara dengan rendah hati, apalagi berdoa dengan rendah hati. Percayalah, masalah keuangan yang berat, masalah anak-anak yang jahat, masalah hubungan dengan ipar, mertua yang tidak baik. Tapi yang sering saya jumpai, udah keadaan susah keuangan, udah miskin keuangan, tapi bertengkar suami istri. Dalam hatiku dan aku bilang ke mereka, hidup kalian semakin parah ke depan. Kenapa? Karena keluarga yang rukun damai itulah yang diberkati Tuhan. Keluarga yang bersatu itulah yang diberkati Tuhan. Mazmur 133 ayat 1, 2, 3 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup rukun damai. Ayat 3 dikatakan, sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkat kehidupan. Saudara berjuang menciptakan kerukunan, kedamaian. Dengan cara apa? Berkomunikasi dengan rendah hati. Buang kesombongan. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri adalah akar segala kejahatan. Amsal 13 ayat 10 dikatakan. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan adalah awal pertengkaran. Jadi keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Itu kata Amsal 13 ayat 10. Sering kita merasa diri benar. Kita egois, kita merasa diri yang benar. Pasangan kita yang salah. Dan akibatnya kita menyerang pasangan. Dan pasangan juga merasa benar, dia menyerang kita balik. Akibatnya kalian saling menyerang. Saya belajar merendahkan hati. Saya belajar komunikasi dengan rendah hati. Matius 11 ayat yang ke-29. Matius 11 ayat 29 berkata, belajarlah kepadaku, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang rendah hati akan tenang. Berkomunikasilah dengan rendah hati. Hadapilah masalahmu dengan rendah hati. Hadapilah sakit penyakit dengan rendah hati. Hadapilah hidup ini, jalanilah dengan rendah hati. Berkomunikasi dengan rendah hati, menolong pernikahan saya. Saya biarkan istri saya senang. Istri saya ngomong sampai setengah jam, 1 jam, tanpa saya potong. Saya dengarkan dengan hati, dengan fokus, dengan serius. Saya dengarkan dengan empati, mengerti perasaannya. Saya belajar, saya tidak sempurna. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan ini, mendengar dengan hati, mendengar dengan rendah hati, masalahmu akan selesai. Jadi sebenarnya bukan masalahnya yang besar, tapi kita yang reaktif. Kita tidak meresponi masalah dengan benar. Kita reaktif, langsung mau menyerang, mau membela. Padahal kita nggak tahu persis apa masalahnya. Salah-salahnya orang pun kepada kita. Kalau kita hadapi dengan rendah hati, semua akan jadi kebaikan. Sering masalah kita hadapi dengan kesombongan, arogan. Lihat orang memukul masuk penjara. Pejabat memukul masuk penjara. Kenapa? Dia mempraktekkan kesombongan dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya. Jadilah pemimpin rendah hati. Jadilah pribadi yang rendah hati. Hadapi masalah dengan rendah hati. Kalau rendah hati ciri-cirinya apa? Engkau akan respon. Akan tenang responmu. Tidak reaktif, tidak menyerang. Hadapi, jalani. Jadi pribadi yang rendah hati. Seperti Yesus rendah hati, lemah lembut, maka kita akan tenang. Saudara, bicarakan baik-baik. Sampaikan link ini kepada banyak orang.
Supaya mereka yang menikah itu jangan bertengkar lagi. Saya sedih lihat pernikahan, suami berteriak, istri berteriak, anak-anakmu trauma, anak-anakmu sakit jiwa, anak-anakmu sakit mental. Kalau engkau terus berteriak, tidak memikirkan anak-anakmu karena engkau egois mementingkan dirimu, karena engkau sombong. Tapi kalau engkau nanti suatu waktu ibu bapak meninggal dunia, engkau meninggalkan warisan terluka bagi anak-anakmu, warisan buruk bagi anak-anakmu. Ingat, warisan terbaik bagi anak-anak, pernikahan yang baik. Pertontonkan pernikahan baik. Kejar ketertinggalanmu. Jadi suami rendah hati. Jadi istri rendah hati. Pak, tapi suamiku yang dulu melawan. Kalau istri rendah hati, tidak ada pertengkaran. Ingat, bertengkar itu butuh 2 orang. Tidak bisa bertengkar 1 orang. Katakan istri saya suaranya kuat-kuat. Kalau saya nggak melawan, kalau saya rendah hati, saya tetap melakukan, katakanlah saya nyapu, saya nyuci piring, saya bilang sorry, maaf, saya praktekkan itu. Istri saya cepat menurun emosinya. Tepat kata Amsal tadi, bahwa perkataan yang lemah lembut akan meredahkan kegeraman. Perkataan pedas membangkitkan marah. Betapa indah makan bersama di rumah. Kalau lemah lembut, rendah hati, ada ketawa, saling cerita perasaan, saling mendukung, saling menopang. Orang tua tahu perasaan anak nomor kecil, yang paling kecil, siap pudan. Anak nomor 2, anak nomor 1. Bicara baik-baik, lagi jalan-jalan, lagi mau tidur, lagi di mobil. Paling enak bicara dengan rendah hati. Orang yang bicara dengan rendah hati, lebih banyak mendengar. Tulis dalam kolom, saya mau berbicara dengan rendah hati. Tulis dalam kolom, saya mau berbicara dengan rendah hati. Tulis dalam kolom, saya mau mendengar sampai selesai. Tulis dalam kolom juga, saya mau lemah lembut. Lemah lembut itu artinya mudah dibentuk, mudah diajar. Kalau hari ini Bapak Ibu mendengarkan firman tidak kebetulan. Roh Kudus lewat channel ini menjamah hatimu. Supaya hatimu yang keras menjadi lemah lembut. Hatimu yang sombong menjadi rendah hati. Saya mengalami kesombongan, keegoisan. Yang kuhadapi apa? Pertengkaran. Yang ketuai apa? Perkelahian suami istri. Tapi bertahun-tahun saya mempraktekkan ayat ini. Saya bertahun-tahun belajar bagaimana lemah lembut, rendah hati. Saya melihat pernikahan kami better and stronger. Tidak ada pertengkaran bertahun-tahun. Kenapa? Saya hadapi. Saya bahkan membantu emosi istriku stabil. Saya bahkan membantu emosi anak-anakku stabil. Saya tidak sempurna. Saya hanya mempraktekkan bagian dari bagian firman Tuhan yang saya khotbahkan, yang saya baca. Saya rindu supaya setiap saudara jadilah berkomunikasi dengan rendah hati, mendengarkan, banyak mendengarkan. Saudara, relasi yang sehat adalah relasi di mana orang dapat jujur, 1, orang dapat didengar, 2, orang dapat saling mengampuni, 3. Banyak relasi rusak bukan karena tidak ada kasih, tetapi karena tidak ada kerendahan hati untuk memperbaiki komunikasi. Sebenarnya sayang kepada anak-anak, tapi kita nggak mau rendah hati mendengarkan perasaan anak, mendengarkan sudut pandang anak. Apalagi orang tua merasa, aku orang tua, aku yang harus kalian dengar. Tidak itu. Orang tua mendengarkan perasaan anak-anak. Anak-anak juga mendengarkan perasaan orang tua. Suami mendengarkan perasaan istri. Istri juga memahami perasaan suaminya. Saling, itu kunci dalam keluarga. Saudara, komunikasi harus didahului oleh kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ketika kerendahan hati hadir, komunikasi berubah dari pertengkaran menjadi pemahaman. Jadi ketika komunikasimu rendah hati, lemah lembut, maka pertengkaran berubah menjadi pemahaman. Kalau sudah sampai kepada pemahaman, maka pernikahanmu akan pulih dan lebih pulih lagi ke depannya. Komunikasi yang memulihkan tidak dimulai dari kata-kata yang hebat, tetapi dari hati yang dipenuhi kasih Kristus. Tulis dalam kolom, hatiku penuh dengan kasih Kristus. Makanya dikatakan Kolose 4 ayat 6, orang yang hidup dalam kasih Kristus akan berkata-kata dengan kasih. Itu Kolose 4 ayat yang ke-6. Saya mengajak saudara untuk mempraktekkan Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa
penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, dia diberikan hikmat bagaimana menjawab pertanyaan setiap orang. Kenapa? Karena kasih dalam diri dia akan menuntun perkataan itu oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi ini. Biarlah kami belajar komunikasi dengan rendah hati, belajar komunikasi dengan lemah lembut. Kami jauhkan perkataan pedas, karena perkataan pedas membangkitkan marah. Perkataan lemah lembut meredahkan marah, meredahkan kegeraman. Ajari kami semua, sehingga di rumah kami ada damai, ada sukacita, ada kebenaran, ada surga di rumah kami. Tidak ada lagi berteriak-teriak di rumah kami. Tidak ada lagi bertengkar di rumah kami. Tidak ada lagi yang namanya diam-diaman di rumah kami. Tidak ada lagi cuek-cuekan di rumah kami. Yang ada kami saling peduli, saling mendoakan, saling mengasihi, saling mensupport, saling mendukung, saling mendengar satu sama lain. Jadikan kami orang tua yang mau merendahkan hati, mendengarkan cerita anak-anak. Jadikan anak-anak rendah hati, mau mendengarkan isi hati orang tua. Jadikan suami yang mau mendengarkan isi hati istri. Istri mau mendengarkan perasaan suami. Betapa indahnya keluarga rukun damai seperti firman-Mu. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara hidup rukun damai. Sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan. Terima kasih buat firman-Mu. Oleh kuasa Roh Kudus, mampukan kami melakukan firman Allah. Bagi saudara yang sakit, angkat tangan kananmu. Taruh di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian tubuhmu yang sakit disembuhkan Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan. Hari demi hari engkau makin sehat. Hari demi hari engkau makin pulih. Baik darah tinggimu, sakit gula, saraf kejepit, mungkin ada sakit kanker, sakit ginjal, pernapasan, asam lambung, bagian alat gerak tubuhmu, apapun yang sakit kau rasakan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan menyehatkan hari demi hari. Tuhan berkati obat-obat, Tuhan berkati tenaga medis menjadi sumber kesehatan. Bapa di sorga, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan, supaya mereka yang sakit terjadilah kuasa kesembuhan bagi mereka. Bagi mereka yang sedang kekurangan uang, kekurangan ekonomi, masalah ekonomi, mereka lagi susah dalam pekerjaan, hamba-Mu berdoa, berilah mereka hikmat, kekuatan, semangat, kekuatan baru, bahwa ada Tuhan yang menyertai mereka bekerja, agar mereka bertekun dalam pekerjaan, bertekun mengelola keuangan. Ajar kami mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami, agar kami tidak mau meminjam-minjam uang kepada orang-orang, supaya jangan bertambah pinjaman kami terus-menerus. Dan yang ada pinjaman, mampukan mereka, berkati mereka untuk bisa mengembalikan pinjaman-pinjaman mereka. Mereka yang membutuhkan penjualan tanah, penjualan rumah, kasih karunia-Mu mempertemukan mereka dengan pembeli. Tuhan tolong mereka mempertemukan dengan pembeli. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang berjuang, membutuhkan keturunan. Tuhan jamah kandungan mereka, kesehatan suami istri. Tuhan jamah dalam Tuhan Yesus. Tuhan tolong, kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Apa yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau Allah yang sanggup melakukannya itu. Kami berdoa bagi mereka yang sedang anak-anaknya ujian, atau ujian mau kerja, ujian kedinasan, ujian perguruan tinggi dan lain-lainnya. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhanlah menolong mereka yang mau ujian, mereka yang sedang berjuang di dalam hubungan sesama mereka. Tuhan tolong hubungan, pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan menyertai, melindungi engkau. Tuhan menjauhkan engkau dari mara bahaya. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu.
Tuhan menyertai perjalanan kakimu. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Naik tidak turun, melimpah tidak kekurangan. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Apabila Bapak Ibu belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa subscribe, bagikan link ini kepada banyak orang, khususnya pernikahan yang banyak pertengkaran, yang mau cerai-ceraian, yang kebingungan membesarkan anak. Bagikan link ini. Dengan membagikan link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang ingin konseling, hanya di chat, only chat. Karena saya sudah jadwal sangat padat sekali, saya berjuang membalaskannya di 0811 63 7347. Bapak Ibu yang ingin menabur bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, mendukung hamba-hamba Tuhan, silakan menabur di rekening yang ada. Terima kasih buat taburan yang sudah kami terima. Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda bagi Bapak Ibu. Sampai jumpa besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom.